Ya, dan pemirsa sudah 2 bulan bencana yang terjadi di Sumatera, banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumbar. Dalam 2 bulan ini, satu persatu rumah hunian sementara sudah mulai diserahkan dan terus dibangun. Segala kebutuhan dan infrastruktur masih terus dibenahi juga. Kami hadirkan rangkuman perkembangan penanganan pasca bencana di daerah terdampak. Yang pertama pemirsa, kami akan tampilkan untuk wilayah Aceh dulu. Jadi ini adalah data yang kami kumpulkan sementara karena nanti prosesnya terus berlangsung sampai di jelang Ramadan nanti. Berdasarkan data BNPB yang kami kumpulkan, pembangunan Huntara di Provinsi Aceh mencapai 7.000 lebih, 7.346 unit dan tersebar di beberapa kabupaten dan kota. Rinciannya pemirsa, ini sudah ada datanya di kami, ada PD Jaya sekitar 393 unit, PD di 12 unit sudah selesai, kemudian Nagan Raya 609 unit dan seterusnya. Ini akan terus dikembangkan pemirsa. Nah, seluruh Huntara ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk warga terdampak bencana. Namun tidak semua unit sebenarnya sudah selesai dibangun. Di PD Jaya dan PD, pemerintah sudah menyelesaikan pembangunan dan sebagian unit sudah ditempati warga. Sementara itu pembangunan Huntara di wilayah Aceh lainnya ini masih berjalan secara bertahap. Ini sesuai dengan progres di lapangan. Data ini pemirsa menunjukkan proses penyediaan Huntara di Aceh masih berlangsung dan belum seluruhnya diserahkan kepada masyarakat. Jadi pemerintah juga punya target untuk sampai nanti di jelang Ramadan ini terus ditingkatkan. Kita bergeser pemirsa kali ini ke Sumatera Utara. Pembangunan di sana di Sumatera Utara mencapai 856 unit tersebar di beberapa wilayah terdampak bencana. Misalnya di Desa Sibalanga, Kabupaten Tapanuli Utara, pemerintah membangun 40 unit dan 30 unit diantaranya sudah selesai dan siap digunakan oleh warga. Di Tapsel, Tapanuli Selatan, pembangunan Huntara dilakukan secara terpusat dengan total 683 unit. Dari jumlah ini, 100 lebih atau 186 unit yang dibangun dan Danantara ini sudah selesai. Dan 88 unit di Desa Aek Latong sudah rampung dan 78 unit di Desa Simatohir juga sudah diselesaikan. Jadi ini prosesnya terus berlangsung. Terdapat pula pembangunan Huntara Mandiri di beberapa kecamatan dengan total 133 unit yang sebagian sudah selesai dan sebagian lain masih dikerjakan. Jadi dengan demikian total yang dibangun atau yang sedang dibangun di Sumatera Utara berjumlah 800 lebih, 856. Nah, sebagian unit ini selesai di Tapanuli Utara dan beberapa wilayah Tapsel, sedangkan sisanya masih diselesaikan secara bertahap. Untuk sumber laporannya pemirsa yang tersedia, tercatat pembangunan sebanyak 243 unit. Selain itu BNPB juga melaporkan rencana pembangunan Huntara dalam jumlah yang lebih besar di beberapa kabupaten terdampak. Di Agam, pemerintah merencanakan pembangunan 400 lebih unit Huntara dan sebagian sudah siap ditempati warga. Kemudian juga di Kabupaten Tanah Datar, pemerintah merencanakan pembangunan 64 unit Huntara dengan progres yang terus berjalan dan beberapa unit mendekati tahap selesai atau siap dihuni. Nah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa keberadaan Huntara ini sangat penting sebagai solusi sementara untuk mengurangi jumlah pengungsi di tenda pengungsian. Tito yang juga sebagai Kasatgas menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan beberapa skema bantuan perumahan berdasarkan tingkat kerusakan dari rumah warga. Pemerintah memberikan bantuan stimulan 15 juta rupiah untuk rumah yang rusak ringan, 30 juta untuk yang rusak sedang, serta bantuan hunian tetap atau hutap bagi rumah yang rusak berat atau hilang. Sambil menunggu pembangunan hunian tetapnya pemirsa, warga bisa tinggal di Huntara atau rumah keluarga termasuk menyewa rumah dengan dana tunggu hunian dari BNPB. Jadi ada dana lagi. Nah, bicara soal dana, pemerintah juga melalui Kementerian Sosial ini sudah menyiapkan bantuan tambahan bagi warga terdampak. Bantuan ini berupa uang perabot 3 juta rupiah pemirsa, kemudian stimulan ekonominya 5 juta rupiah dan bantuan lauk pauk atau jaminan hidup 15.000 rupiah per orang per hari. Pemerintah menyerahkan penentuan penerimaan bantuan ini kepada bupati dan wali kota sesuai dengan kondisi masyarakat di daerah masing-masing. Lalu kita bicara soal rehabilitasi pemirsa selanjutnya. Kita akan melihat dulu ke Sumatera Barat. Sebanyak 16 dari 19 kabupaten dan kota tercatat terdampak bencana. Hingga saat ini 5 daerah sudah kembali normal. Solo Selatan, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Pesisir Selatan. Beberapa wilayah lainnya masih menjadi perhatian khusus. Pemerintah terus mempercepat perbaikan infrastruktur dasar misalnya jembatan, sekolah, rumah ibadah, pasar dan fasilitas umum. Lalu layanan dasar misalnya listrik, internet, SPBU, air bersih, serta distribusi gas LPG ini juga sudah terus dipulihkan secara bertahap. Kita bergeser ke Sumatera Utara. Proses pemulihan di sana menunjukkan percepatan yang juga cukup signifikan. Dari 18 kabupaten dan kota terdampak, 5 daerah sudah kembali normal. Medan, Kabupaten Nias, Langkat, Asahan, dan Kabupaten Batubara.
11 kabupaten lainnya berada pada tahap mendekati normal, sementara beberapa daerah masih membutuhkan perhatian khusus, misalnya Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara. Bergeser ke Aceh, proses rehabilitasi dan pemulihan di sana sepertinya membutuhkan upaya lebih. Dari 18 kabupaten dan kota terdampak, 1 daerah sudah pulih, sementara 9 daerah berada pada fase mendekati normal. Nah, akses jalan yang sempat terputus di wilayah dataran tinggi, misalnya di Benar Meriah, Gaya Lues, Aceh Tengah, kini sudah mulai terbuka melalui jembatan sementara, sehingga distribusi logistik kembali berjalan. Pemerintah ini juga terus memperkuat stok pangan di wilayah-wilayah ini. Jadi secara umum, layanan dasar masyarakat di wilayah terdampak sudah terus membaik, mulai dari SBU yang mulai beroperasi, distribusi energi yang juga semakin stabil, hingga layanan air bersih dan gas yang berangsur normal. Meski begitu, pemirsa, kita tahu bahwa beberapa desa juga melaporkan belum adanya listrik selama 2 bulan terakhir. Ini pemerintah menyebutkan karena akses yang masih terus diperbaiki dan sulit dan masih dalam proses normalisasi. Sehingga tentu kita harapkan pemirsa, semoga proses ini terus berjalan dan kita akan terus memantau perkembangan di lapangan untuk memastikan antara laporan dan fakta di lapangan ini benar-benar sama dan warga juga terbantu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.